Pemirsa, seorang pria warga Thailand mendadak menegang dan takut bergerak lantaran seekor ular kobra masuk ke dalam celana boxernya saat ia sedang tidur di kamar rumahnya. Korban yang diketahui bergerak meliuk masuk kemudian berdiam di paha sebelah kiri. Sadar hidupnya dalam bahaya, pria itu langsung meminta temannya untuk memanggil bantuan penyelamat. Oke, tanggapan dari saya seperti ini. Makanya kenapa kita penting banget sebelum tidur itu membersihkan badan kita. Dan kalau misalkan badan kita sudah bersih, baru kita membersihkan tempat tidur kita. Itu tujuannya. Jadi biar tamu tak diundang itu tidak datang menghampiri kita dan tidak datang ke tempat tidur kita. Dan pentingnya juga kita harus membersihkan rumah kita. Tak lama kemudian, dua pria yang diketahui sebagai tim penyelamat datang. Keduanya langsung mengenakan alat pelindung beserta alat lainnya untuk menangkap ular. Akhirnya, ular yang tengah mencari kehangatan dalam celana boxer itu pun akhirnya bisa ditangkap. Ya kalau kayak gitu kan kita nggak tahu ya kapan dia masuk. Emang nyasar kali ya. Intinya kita walaupun kita ngerasa rumah kita udah aman, kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Di tengah proses perceraian usai digugat oleh Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarwenda Tan yang juga sedang menunggu jadwal sidang terlihat menikmati hidup dengan memboyong ketiga anaknya berlibur ke Korea bersama kedua orang tuanya serta keponakannya. Kita udah sampai di Korea, sekarang kita makan dulu. Seperti yang tadi aku udah bilang, pesawatnya beda-beda, jadi kita menunggu mereka datang. Halo Donsu, sekarang aku balik pesawat. Ikutin aku sama semuanya. Sama Mbak Tiara. Mbak Tiara juga. Halo Mbak Tiara. Hari Senin kita sampai Korea. Loh, ini ada apa emang? Sekarang hari Senin. Maksudnya hari Senin ini. Anak-anak dari tidur jam 12 ya, emang ya pinter ya. Oke, pokoknya gitu. Kita Ini mau dulu ke kemana? Shanghai, baru kita lanjut ke Korea. Ikutin aku terus. Habis ini yuk naik, terus yuk dililit plastik. Terus yuk naik perosotan di dalam. Ya nggak apa-apa lah. Jadi yuk dikasih tanda aja. Nggak mungkin lah yuk di wrap. Jam perjalanan, Ci. 8 jam tambah 2 jam. 10 ya? 10 Ya kurang lebih 12 jam kurang, Ci. enggak, 11 jam kurang. Kan 8 jam tambah 2 jam. Itu tambah 30. Jadi 10. Jadi anyong dulu dong. 10 jam. Annyeonghaseyo dulu dong. Ya. Selain liburan, Sarwenda Tan diketahui akan melakukan perbaikan di bagian wajah. Tak main-main, Sarwenda mendatangi ahli kecantikan ternama di Korea Selatan serta memiliki sejumlah sertifikat di bidangnya. Lantas seperti apa perbaikan wajah yang diinginkan oleh Sarwenda? Dan kalau misalnya pada nanya, ngapain bunda perawatan ini? Kebetulan celong di sini. Ya, ini bagian celong di sini. Ya, gimana pun kan aku syuting menggunakan ini ya penampilan aku. Jadi ya pastinya nggak mau nanti kalau misalnya ada brand atau ketika aku syuting gitu ya, itu terlihatnya tidak fresh gitu. Jadi ya memindahkan lemak dari badan ke muka, namanya fat grab ya kan. Jadi di kemarin aku lagi menimbun lemak-lemak di badan aku, jadi aku makan banyak banget. Tapi kata dokternya banyak kurang, ambil makanya pindahin ke muka gitu, nggak tahu bisa diambil bagian mana gitu kan. Usai berbincang-bincang, tak lama kemudian, sejumlah postingan sosok istri Ruben Onsu mengenakan sejumlah alat yang disinyalir penampakannya usai melakukan operasi. Hebohnya, Sarwenda bahkan melakukan aktivitas liburannya bersama anak-anak dengan wajah yang masih belum pulih benar. Lantas, bagaimana pendapat warganet melihat Sarwenda Tan operasi plastik? Hai, ini udah hari keempat dan tenang aja kita masih bisa jalan-jalan dan ini kita lagi mau jalan-jalan katanya ke perpustakaan terbesar. Sementara itu, Ashanti yang gagal melakukan operasi di bagian wajahnya justru beruntung. Sebab Anang Hermansyah didapuk sebagai duta promosi Pulau Jeju, Korea Selatan.
Tak main-main, anak Hermansyah ditunjuk langsung oleh pemerintah Jeju dan Gubernur Oh Yang-han secara langsung bertemu dengan anak Hermansyah dan Ashanti untuk menyerahkan sertifikat penunjukan itu. 허만스야, 귀하를 사람과 자연이 행복한 제주의 위상을 높이고 We have appointed you as the Jeju Special Self-Governing Program's Honorable Ambassador to raise the statue of Jeju as well as promote Jeju's value. June 21st, 2024, Mr. Oh Young-un, Governor of Jeju Special Self-Governing Program. Prosesnya, kalau prosesnya aku nggak tahu teman-teman sana ya menunjuknya seperti apa, kriterianya seperti apa, tapi hubungannya keluarga kita dengan teman-teman Korea yang di Indonesia juga cukup dekat karena Santi pernah dinobatkan jadi duta persahabatan Indonesia Korea. Usai penunjukan itu, anak Ashanti membawa rombongan menikmati indahnya Pulau Jeju. Keseruan berlanjut ketika mereka berburu kuliner asli Pulau Jeju. Anak Ashanti yang ditemui setibanya di Indonesia mengaku senang dan siap melaksanakan tugasnya itu. Oke guys, kita akan menikmati semua macam makanan yang ada di Jeju. Oke, we wait for the food. Padahal aku dulu nggak suka banget ini. Guys, Ini yang memperkenalkan ini. Mas Anang dulu benar-benar kayak nggak pernah nyobain yang aneh-aneh. Aku cobain, dia suka sekarang. Pokoknya semua makanan yang aneh di dunia ini yang ngajak. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Eriska Rein yang tengah merayakan ulang tahun putranya Mikhail Zain Muhsin. Pesta hari jadi sang putra yang ke-8 itu digelar secara meriah dengan tema Burung Rio di kawasan wisata Jakarta Utara. Eriska yang ditemui berusaha menjelaskan soal pesta dan konsepnya. Aktivitasnya terus tadi juga kayak Zen tuh udah request di ulang tahunnya pengen ada kayak playground. Jadi aku wujudkan apa yang diinginkan, ada mini playground. Terus dengan tema burung, Rio movie. Jadi ya alhamdulillah lancar gitu acaranya. Suasana hati Eriska sempat tak kuasa menahan haru ketika mengetahui hadiah yang diinginkan oleh putranya. Walau belum genap berusia 10 tahun, putra sulungnya mengaku ingin hadiah super spesial, yakni ingin segera menunaikan ibadah umroh. Ini harus dari ayahnya nih, yang khusus buat Zain. Kemarin dari request apa? Dia pengen umroh katanya, kadonya, bener nggak? Iya, ya sih maksudnya Masya Allah masih kecil tapi udah memikirkan itu, dia pengen banget, sempat beberapa kali bilang, aduh mudah-mudahan emang mendapat kesempatannya ke sana karena emang anaknya pengen banget, kata mami mau dong sekeluarga. Eriska menambahkan jika tema ulang tahun kali ini murni usulan putranya. Bahkan warna dan dekorasinya juga dibuat sesuai dengan keinginan anaknya itu. Sebab itulah Eriska menyadari pertumbuhan putranya tak henti berdoa dan bersyukur. Luar biasa, banyak bersyukur karena benar-benar nggak nyangka waktu tuh cepet banget. Kayak kemarin tuh masih kayak kecil sih baby, sekarang kayak udah 8 tahun aja, udah besar, udah bisa menentukan apa-apa sendiri, request apapun sendiri, dan gak nyangka aja gitu. Terus udah pinter, pokoknya makin segalanya doanya yang pasti yang terbaik buat Zain.